dengan modul ajar dan apa namanya pengambilan itunya kan dari tujuan pembelajaran terus ATP ya alur pembelajaran itu. Nah itu Pak kalau misalnya ada apa tadi yang Pancasila itu ya Pak? Elemen. Nah, itu ya itu. Nah itu kalau di RPP yang saya bikin itu adanya dari sikap itu masih termasuk nggak Pak? Ibu RPP mata pelajaran apa? Mata pelajaran PAI. Iya. PAI. Jadi kalau PAI itu kan kebetulan sekarang Ya. itu kita di Ada lagi yang jalan ditanyakan Bu? maksudnya yang ditanyakan gini Pak, RPP itu kan intinya kata Bapak ada 3 minimal ya, minimal ada 3. Iya betul. Nah, nah Ada itu dari tujuan, ya. ada kegiatan dan ada penilaian ya. Nah itu, nah penilaian itu yang ingin saya tanyakan ini Pak. Ya. Kalau di RPP yang saya bikin ini kan masih pakai kurtilas, itu kan KIKD-nya itu kan masih pakai yang pengetahuannya misalnya KI 3 gitu ya. Terus kalau keterampilannya KI 4 gitu. Nah itu kalau yang tadi Bapak jelaskan itu sepertinya kalau bikin RPP itu antara pengetahuan dengan keterampilan itu bisa langsung diberikan gitu, disampaikan dan dibikin dalam satu RPP. Sementara kalau yang selama ini saya bikin itu kalau untuk pengetahuan dan keterampilan itu dipisah gitu RPP-nya. Apakah itu bisa disamakan atau misalnya saya dikolaborasi seperti yang Bapak sampaikan tadi. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kasiran kepada Bapak yang sudah memberikan ilmunya kepada saya sangat betul-betul sangat memberikan pencerahan apa itu CP, TP, ATP dan sebagainya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu Yayan atas pertanyaannya. Pak Haji, satu lagi dari Silakan. YouTube ya. Dari akun bernama Luluk Ifada. Maaf Pak, untuk pembuatan ATP kan harus membuat satu fase. Sedangkan untuk fase A itu kelas 1 dan 2. Kelas 1 dan 2. Apakah yang dibuat secara langsung membuat 2 kelas, yaitu kelas 1 dan kelas 2? Saya ulang pertanyaannya Pak. Untuk pembuatan ATP kan harus membuat satu fase. Ya sudah Pak, sudah ditangkap Pak. Oke, baik. Silakan Pak. Baik, yang pertama dari Ibu Yayan ya. Ya, jadi Bu Yayan betul sekarang di era kurikulum merdeka sudah kita tinggalkan itu KI 3, KI 4. Jadi kita udah nggak pakai itu lagi ya. Nah, dasar untuk penyusunan RPP itu mengacu kepada tujuan pembelajaran yang sudah dibuat, yang turunannya itu dari capaian pembelajaran atau CP. Ya, CP diturunkan menjadi ATP, ya baru ATP ke modul aja tadi sudah saya contohkan. Ya, hanya itu aja Bu. Jadi sudah tidak ada lagi. Nah, kemudian kalau memang terkait ya, misal kayak saya tadi ya, saya kan membuat RPP klasifikasi pada makhluk hidup kan gitu ya. Nah, ternyata ada kemiripan. Nah, itu bisa dimodifikasi ya. Pertama saya ambil dulu copy pastekan di situ. Nah, kita lihat, tapi kita disesuaikan dengan ciri-ciri RPP di kurikulum merdeka. Jadi RPP kurikulum merdeka itu yang dikehendaki perencanaan pembelajaran itu harus mengandung profil pelajar Pancasila-nya itu ada berapa dimensi gitu kan. Kemudian harus juga menyisipkan ada pertanyaan pemantiknya yang mana gitu ya. Jadi betul sudah, jadi di kurikulum merdeka itu antara sikap kemudian pengetahuan sama keterampilan itu sudah menyatu ya, gitu ya Bu Yayan. Nah, perlu juga saya sampaikan nih kepada Bu Yayan dan teman-teman lainnya, guru-guru hebat yang luar biasa se-Nusantara. Jadi pemerintah pusat juga sudah memberikan banyak sekali contoh
yang baik itu di SD, di SMP, di SMA gitu kan. Dan tinggal kita rajin membuka, memilih mana nih yang cocok gitu. Kemudian kan kita sudah tahu ilmunya nih. Nah kalau ini mah kurang cocok, yang bentuknya ini, nah kita yang tahu, dan itu nanti kita pakai. Boleh tidak seperti itu, boleh ibu bapak kan gitu ya, untuk mempercepat. Nah, jadi kalau kita bikin secara utuh juga kan repot ya. Nah itunya Bu Yayan ya, yang ada di Purwakarta. Nah kemudian yang berikutnya yang dari YouTube ya, betul ya, saya juga pengajar SMP kelas 7 misalnya ya, pengajar SMP kelas 7. Tapi saya harus menyusun ATP itu satu fase nantinya. Nah, pengajar IPA misalnya di sekolahan saya itu ada 3 orang misalnya. Nah, saya akan membentuk namanya, kalau kata Pak Arif, komunitas praktisi gitu ya. Nah, maka sini berdayakanlah komunitas praktisi. Nah, saya berbagi dengan teman-teman saya gitu yang ada 3 orang tadi ya, syukur-syukur nanti ada di MGMP kotaknya, bikin dulu itu ya, meskipun ibu nanti ngajarnya di kelas 1 dan kelas 2 itu kan fasenya kan A, saya tahu ya. Nah tapi tetap ibu harus bikin ATP-nya itu satu fase. Kenapa? Karena tadi ya, bahwa ATP itu bukan silabus ya, jadi beda istilahnya. ATP dengan silabus itu beda ya. Jadi ATP itu lebih kepada garis besar program pengajaran ya. Nah jadi itu ya ibu bapak, supaya kita mengetahui ruang lingkupnya, mengetahui kompetensinya, mengetahui kontennya. Nah, Pak, bagaimana kalau saya hanya pakai di kelas 1 saja? Nah, setelah ATP-nya itu beres satu fase, baru nanti akan dimasukkanlah ke program tahunan. Nah, program tahunan itu memang kita ambil dari ATP yang tadi saya jelasin satu-satu. Itu ya, siapa tadi Pak Arif yang dari YouTube dari akun Luluk Fadilah ya. Ya. Pak Haji, 2 pertanyaan terakhir kita mau ambil dari Aceh dan Pontianak ya. Ya, boleh. Dari Pak Azhar